Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Di video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menginstal driver manual satu-satu atau menginstal driver secara otomatis menggunakan driver pack, atau kita menginstal driver menggunakan auto update Windows. Nah, kalau seandainya komputer kita nanti sudah full software, full driver, kita bisa membackup drivernya menjadi satu buah file, sehingga suatu saat nanti kalau komputer kita error, kalau kita nginstal ulang dari awal, kita nggak usah nginstal driver lagi dari awal. Cukup kita restore itu file backupan drivernya, sehingga komputer kita langsung siap dipakai, sudah full driver. Singkatnya seperti itu. Nah, kenapa kita membuat video tutorial nginstal driver, padahal nginstal driver kan gampang. Tapi banyak di luar sana teman-teman saya, penonton YouTube saya, itu banyak yang masih awam masalah driver. Padahal gampang loh ya. Dia taunya cuman nginstal Windows selesai diinstal, langsung diinstal game, langsung diinstal aplikasi. Ya itu nggak bisa. Kalau Windows 10 sih mending. Kalau misalnya Windows 10 kan ada auto update nya ya. Mungkin nanti di belakang itu bisa diinstalin sama pihak Windowsnya. Lah kalau Windows 7 atau kalau seandainya Windowsnya sudah di-crack, kemudian dimatikan auto update-nya, otomatis nggak ada istilahnya auto driver dari pihak Windows. Nah, jadi tutorial kali ini kita ingin menginstal driver nih. Oke. Yang pertama kita menginstal driver secara manual, kita harus tentukan dulu ya spek komputernya apa, prosesor, motherboard, VGA-nya. Tentukan dulu. Sebagai contoh speknya seperti ini. Jadi ini komputer yang ceritanya udah diinstal Windows, tinggal diinstal driver, backup driver, restore driver. Speknya Core 2 Duo E8400, GB G31, RAM 4GB ya, 2x2, VGA GT520. Nah, ini akan kita install drivernya, kita akan backup dan restore drivernya. Yuklah, kita download dulu drivernya ya. Kalau sudah ditentukan, kita lanjut masuk ke dalam website motherboardnya. Sebagai contoh, di sini menggunakan G31. Nah, sesuaikan ya versinya motherboardnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke bagian halaman download drivernya. Kita tentukan dulu sistem operasi yang ingin kita install. Sebagai contoh di sini menggunakan Windows 7 64 bit. Nah, ini di sini yang pertama driver audio Realtek. Ini tuh driver sound card yang ada di motherboard kalian atau lubang audio yang ada di belakang casing kalian. Nah, nanti supaya komputer kalian bisa mengeluarkan suara menggunakan driver ini. Wajib. Lalu di bawah ada driver chipset. Ini juga wajib kalian download ya. Kalian download nih semua nih. Lalu di bawah ada lagi driver LAN. Nah, LAN ini sangat penting sekali. Jadi kalau kalian mau menginstal driver secara online atau menggunakan driver pack online, atau bagaimana kalian bisa menggunakan driver dari Windows Update, kalau komputer kalian aja nggak bisa masuk ke dalam LAN ya, alias nggak bisa dihubungkan dengan internet. Ini sangat penting sekali, jadi wajib diinstal. Selanjutnya driver VGA. Driver VGA di sini tuh bukan VGA graphic card ya, alias di sini tuh VGA onboard yang nempel sama motherboard kalian langsung ke monitor. Nah, kalau kalian menggunakan VGA graphic card ya, entah itu Intel, AMD, sebagai contoh kan komputer yang tadi menggunakan GT520. Jadi kita harus masuk ke dalam website Nvidia-nya. Di dalam website Nvidia kita download ya driver sesuai dengan versinya. Sebagai contoh kan ini GT520 menggunakan driver yang ini. Pokoknya kalian download semua, kalian download. Yang ini juga kalian download semua ya satu-satu. Nah, kalau sudah kalian download, kalian pindahkan ke drive D. Lanjut, sekarang driver ini bisa langsung kalian install di Windows 7 kalian. Oke guys, ini drivernya udah siap diinstal. Yang pertama kita install yaitu di bagian LAN. Oke, di sini kita klik kanan ya di bagian LAN-nya. Lalu extract here. Nah, kalau kalian klik 2 kali pun bisa ya, cuman takut filenya ampar-amparan. Kalau sudah terbuka seperti ini, klik 2 kali, masuk, cari di bagian setup ya. Pokoknya setup, klik 2 kali. Nggak usah run administrator juga bisa. Next, install all. Tunggu sampai selesai. Ya, sudah selesai, klik finish. Selanjutnya kita menginstal driver chipset. Kita klik kanan, extract here. Nah, ini sudah terbuka ya, INF update. Ini di bagian setup, klik 2 kali saja. Langsung terbuka dia harusnya. Next. Yes. Next lagi. Sedang diinstal ya chipset installnya. Intel G31. Klik next. Nah, ini dia minta restart ya. Kita no saja. Jadi kalau kalian mau sekarang nggak apa-apa, saya pilih no. Finish. Biar restartnya sekalian ya. Lanjut, kita nginstal driver audio guys. Audio klik kanan, extract here lagi.
Sudah terekstrak, kita masuk ke dalam, cari setup lagi. Nah, ini setup, klik 2 kali. Klik next. Ini sedang menginstal driver Realtek Audio. Nah, pilihannya no ya. Boleh kalau kalian pilih yes, restart sekarang. Kita akan restartnya nanti, finish. Nah, yang terakhir kita menginstal driver VGA karena kita menggunakan VGA card bukan VGA onboard. Di sini kita menggunakan driver Nvidia. Bisa kita klik 2 kali saja lalu oke. Dia sedang diekstrak ya. Nanti kalau sudah diekstrak bisa langsung install. Klik di bagian pilih agree and continue. Lalu pilih custom advance, next. Nah, ini semua centangnya dihilangkan ya yang tidak perlu ya, embel-embel drivernya ya. Kita hanya butuh drivernya saja karena kita nggak pakai fitur-fitur yang lain. Toh ini cuma VGA murah. Lalu next lagi, sedang diinstal drivernya sekarang. Hampir selesai. Nah, sudah selesai, dia minta di restart ya. Nah, ini sekarang boleh kita restart. Kenapa? Karena seluruh driver yang sudah kita install seluruhnya ini baru akan ter-apply, baru akan terterap setelah kita merestart komputernya. Jadi untuk driver VGA kan yang terakhir, boleh kita klik restart now. Nah, setelah restart semuanya akan terpasang. Dan sudah masuk ke bagian desktop. Ini logonya lebih kecil-kecil ya, karena sekarang resolusinya udah natif. Kita bisa klik kanan, lalu personalize. Nah, sekarang Windowsnya pun bisa diwarnain bro, karena memang driver VGA-nya sudah terinstall ya. Kalau kita klik kanan pun ada Nvidia Control Panel. Nah, terus kalau kita masuk juga ke bagian Control Panel, sebentar ya, mumpung ini belum terbuka. Ini udah ada nih ya, Nvidia Control Panelnya. Di bagian sini pun Realtek-nya udah muncul tuh ya, Realtek. Ini untuk control panel audio, driver si audionya. Oke, jadi mungkin segini aja ya untuk install driver secara manualnya. Sekarang komputernya ini udah siap dipakai, sudah banyak aplikasi dasarnya, bahkan drivernya sudah lengkap. Oke, jadi sekarang komputernya mau dipakai untuk PC kantor, PC gaming sudah bisa dipakai. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Oke guys, kita masuk ke tahap yang kedua, cara menginstal driver otomatis menggunakan driver pack offline. Lanjut. Sekarang kita menginstal driver secara otomatis menggunakan driver pack offline. Nah, ini driver pack offline-nya sebesar 11 GB, keluaran 2016. Kalau kalian menggunakan driver pack offline-nya usahakan harus berada di atas seri komputer kalian. Contoh, kalau kalian menggunakan Intel AMD generasi tahun 2018, 2017, 2019, gunakan driver pack offline yang terbaru, nggak boleh di bawahnya. Nah, kenapa saya menggunakan yang 2016? Yang pertama karena dia lebih kecil juga ukurannya. Yang kedua karena komputer saya ini komputer jadul, komputer tahun 2010. Nah, jadi tidak mengapa menggunakan driver pack versi 2016. Yang penting driver packnya di atasnya. Atau kalau menggunakan driver pack online tidak menjadi masalah karena pasti yang terbaru 2021. Seperti itu. Oke, di sini langsung kita klik kanan ya, file driver packnya. Klik kanan, lalu Ultra ISO, mount to drive E. Jadi harus menggunakan aplikasi yang bernama Ultra ISO atau Power ISO di Windows 7. Kalau di Windows 10 langsung mount ya. Klik kanan Ultra ISO, mount to drive E. Nah, kita ke My Computer. Sekarang sudah masuk di drive E. Nah, ini driver packnya udah ada ya. Nah, sebelum membuka driver pack, pastikan dulu antivirus mati. Atau kalau menggunakan Semadaf, kalian bisa klik kanan, berikan izinkan Windows Script, izinkan program exe. Oke, nah kalau sudah diklik ya exit, lalu bisa klik kanan run as administrator. Sekarang driver packnya akan terbuka dan akan masuk ke tahap proses instalasi. Di sini kita pilih expert mode. Kalau install otomatis tuh nanti dia diinstalin embel-embel yang gak penting. Kita klik di bagian expert mode. Lalu kalau sudah lari dulu ke bagian software. Hilangkan centang-centang yang tidak perlu, soalnya kalau nggak dihilangkan nanti aplikasi-aplikasi ini nanti diinstalin ya secara otomatis, padahal kita nggak mau install aplikasi tambahan ini. Lalu masuk lagi ke bagian driver. Ini yang centang-centang ini adalah driver yang akan diinstal atau yang akan ditimpa. Nah, jadi kalau kita scroll ke bawah, di sini ada Nvidia. Nah, kalau kalian menggunakan driver seri terbaru, VGA card seri terbaru, saran saya jangan menggunakan driver pack offline.
Jadi istilahnya driver packnya jangan dipakaikan untuk VGA card. Nah seperti ini. Nah untuk Realtek audio nggak apa-apa ya. Yang penting untuk VGA card saran saya jangan digunakan. Tapi kalau kalian ngerasa VGA saya kan VGA jadul, nggak apa-apa deh centang, nggak apa-apa. Paham ya? Kalau ingin driver terbaru silahkan download di website Nvidia. Karena ini driver istilahnya yang paling stabil ya, bukan yang paling terbaru yang dibawa oleh si driver pack. Oke, hilangkan dulu ya yang ini centang yang tidak perlu juga. Kalau sudah dirasa tercentang semua ya. Nah, lanjut kita klik install driver dan sekarang driver sedang dipasangin. Kalau muncul seperti ini, klik di bagian install this driver software anyway. Ya, proses instalasi driver sudah selesai. Kita klik di bagian finish. Nah, ini aplikasinya ya. Seperti ini. Ini jangan dihiraukan ya. Ada yang error terbaru seperti ini nggak usah dihiraukan. Ini cuman istilahnya cuman error lah. Oke, kalau sudah kita X. Sudah diinstal semua ya driver yang sudah diperlukan. Lalu kita bisa restart komputernya. Sudah masuk ke desktop, kita X. Lihat icon aplikasinya agak kecil-kecil ya karena sudah natif resolusinya. Kita bisa klik kanan, Nvidia Control Panel. Di sini bisa kita lihat ya, driver versionnya 36451. Nah, ini bukan yang terbaru karena bukan download dari website. Ini cuman dikasih dari driver pack. Istilahnya kalau kita nggak mau ribet ya, ini bisa jadi pilihan. Nah, ini kalau yang download dari websitenya 395 ya. Nih, 391.35. Nah, ini 36451. Oke, jadi mungkin lebih simpel ya kalau menggunakan driver pack. Juga untuk di bagian Realtek-nya ya, Realtek-nya juga ada ya, tuh sama aja untuk Realtek-nya malah. Oke, jadi sesimpel itu ya menginstal driver menggunakan driver pack. Tinggal sekali klik semua terinstall ya, nggak usah install satu-satu dari awal menggunakan driver pack. Lanjut. Oke guys, kita masuk ke tahap yang ketiga, cara menginstal driver pack online. Yuk mulai. Sekarang kita akan menginstal driver pack online 2021. Nah, sebelum menginstal driver pack secara online dengan mendownload database 2021 terbaru, pastikan komputer kita sudah terhubung dengan internet. Nah, sebagai contoh di sini LAN card-nya ini sudah terinstall ya. Jadi kalau kalian ini LAN card-nya tidak terdeteksi, kalian wajib menginstal drivernya dulu secara manual. Yang penting LAN card-nya ini sudah terhubung ya, alias sudah terdetek. Nah, kalau sudah terdetek, kalian bisa men-setting internetnya atau men-setting LAN card-nya secara manual di bagian IPv4. Atau kalian kalau yang sudah ter-DHCP tinggal dihubungkan aja ya dengan internet. Pokoknya pastikan LAN card kalian sudah terhubung dengan internet, mau itu ter-DHCP atau manual. Oke, kalau sudah terhubung dengan internet seperti ini, kita bisa lanjut membuka aplikasi si driver pack-nya. Oh ya, satu lagi, sebelum kita membuka driver pack-nya, pastikan seluruh antivirus tertutup ya, mau itu Windows Defender atau antivirus semadap tambahan seperti ini. Untuk semadap, pastikan izinkan ya di bagian Windows Script, Exe dan lain-lain, lalu kita exit sampai semua antivirus tertutup. Kalau sudah, kita bisa lanjut memasang si aplikasi driver pack-nya. Nah, by the way, di sini saya sudah membuka atau menyiapkan sebuah aplikasi yang bernama Net Speed Monitor. Kita mau lihat nih, kalau kita buka driver pack online-nya, habis berapa megabyte untuk mendownload driver versi terbaru 2021. Seperti itu ya, paham ya? Lanjut, sekarang kita buka ya driver pack online-nya, run as administrator, sampai dia terbuka ya, jalan seperti ini, aplikasi driver pack-nya. Nah, ini kalau sudah terbuka seperti ini, klik di bagian kiri bawah ya, turn off sound karena dia bacot sekali. Terus di sini yang kita pilih di bagian Open Expert Mode. Jangan pilih antara dua ini ya. Pilih di bagian Open Expert Mode. Oke. Kita sedang masuk di bagian Expert Mode. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita jangan langsung klik install ya. Jangan langsung klik install. Kita klik dulu di bagian Windows yang bagian kotak ini. Nah, ini ada beberapa aplikasi tambahan yang akan diinstalkan secara otomatis kalau kita nggak dicentang-centangin gitu ya. Nah, ini kita scroll ke bawah, centang-centangnya kita hilangkan biar dia nggak download aplikasi teman-temannya. Oke. Nah, terus di bagian gambar perisai ini, hilangkan ini ya, centangnya, hilangkan centangnya. Kalau sudah seperti ini, masuk ke bagian kiri atas ya, gambar kunci. Nah, ini pastikan semua nih terinstall nih. Di bagian sini centang semua. Terus di bagian driver toolkitnya hilangkan. Pokoknya yang hanya dicentang itu hanya di bagian drivernya saja. Ini embel-embel ya, hilangkan. Kalau sudah seperti ini, scroll ke bawah sampai mentok. Pilih di bagian install all.
Tunggu sampai selesai. Dia akan mendownload database driver versi terbaru 2021. Dan kita lihat di sini internetnya pun jalan ya. Baru termakan 5 MB internetnya, sabar. Iya, sudah berhasil. Iya, sudah berhasil. Tadi sempat gagal ya, gara-gara internetnya putus. Kalau sudah berhasil seperti ini, kita bisa pilih klik restart recommended. Nah, ini komputernya bakal nge-restart ya, alias sudah selesai proses pendownloadan dan peninstalan driver pack terbaru secara online. Setelah restart, dia muncul seperti ini ya. Mungkin ucapan terima kasih atau minta survei. Pokoknya tungguin aja. Kalau seandainya mungkin ini nggak keluar-keluar, kalian bisa memforce stopnya dengan cara ctrl alt delete lalu task manager supaya si notifikasinya ini cepat keluar ya. Di sini langsung kita pilih X aja biar langsung keluar. Lalu kita pilih kasih nilai 10 deh. Suruh submit juga. Oke. Kalau gitu kita X ya. Terima kasih driver pack sudah memberikan layanan gratis untuk kita. Oke guys, kita sudah masuk di tahap yang keempat, yaitu cara menginstal driver menggunakan auto update pada Windows. Mau itu Windows 8, 10, 11 semuanya bisa. Jadi buat kalian yang menggunakan Windows 8, 10, 11 yang original ataupun masih belum di-crack, kalian bisa menggunakan fitur auto update-nya untuk menginstal driver. Jadi kalau kalian, aduh bang aku pusing install driver yang mana nih, yang satu-satu nanti salah download, nanti salah install malah error Windowsnya. Kalian gak usah pusing-pusing, cukup install ulang Windows, update sampai mentok, seluruh driver, seluruh patch Windows yang terbaru sudah di-updatein. Sesimpel itu. Masalahnya kalau di video masalahnya kalau cuman ngomongin masalah Windows update, saya sudah membuat video terpisah ya, mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu, link ada di deskripsi. Nah cuman kalau untuk video tutorialnya saya nggak bisa mengulang lagi. Di sini saya mempunyai sebuah gambar ya, yang kalau kita ingat dulu di video Windows 11 lalu, gambar-gambar ini yang pernah saya tampilkan. Nah kalau kalian lihat di sini, kita masuk di bagian setting, lalu masuk ke bagian Windows update, kalian klik check for update. Ini sudah di-downloadin semuanya. Sebagai contoh di sini ada Windows Defender antivirus aja di-update. Terus Net Framework yang 3.5-nya saja di-update, di-downloadin gitu. Kurang enak bagaimana? Terus kalau kalian klik di bagian biru-biru nih, view optional update, nanti dia ditawarin, kita disuruh nge-update atau mendownload driver secara otomatis, real time audio ya kan, LAN. Di sini ada install driver AMD RX 570. Ini semua di-downloadin gitu, diinstalin menggunakan Windows Update. Nih kalau kita lihat ya, sebentar. Nah ini di bagian update history, kalian bisa lihat Realtek ya kan, LAN, AMD chipset, VGA semua diinstalin. Nah di sini pada bagian kolom yang warna merah ini sempat ada gagal ya, gagal install karena mungkin internetnya kurang stabil atau keburu di restart. Di sini selanjutnya diinstal ulang drivernya pun berhasil gitu. Jadi kalian gak usah takut kalau menggunakan auto update nanti Windows error, nanti drivernya error. Enggak, bahkan kalaupun ada driver yang gagal terinstall, dia akan diinstalin ulang gitu. Pokoknya gampang saja, siapkan internet, komputer kalian hubungkan dengan internet, lalu update sampai mentok sampai tidak bisa diupdate lagi. Udah, komputer sudah siap dipakai, sudah terdapat Windows patch terakhir dan driver yang terbaru, istilahnya seperti itu. Sesimpel itu menggunakan Windows 8, 10, 11. Nggak usah nginstal driver satu-satu dari awal kalau kalian awam. Saya harap kalian paham ya. Oke guys, kita sudah masuk ke tahap yang kelima, cara backup driver dan restore driver. Ini contoh komputer yang sudah terinstall full aplikasi dan full driver. Kita akan mencoba membackup driver dari komputer ini supaya nanti kalau komputer ini besok diinstal ulang, kita nggak usah nginstal drivernya lagi dari awal. Tinggal kita restore drivernya, lalu komputer sudah full driver. Tidak usah diinstal driver dari awal lagi, seperti itu. Nah, untuk membackup dan merestore driver pada komputer ini, kita membutuhkan sebuah aplikasi. Aplikasi yang bernama Double Driver. Nah ini untuk membackup dan merestorenya versi 410 by Budi Setiawan Kusuma. Terima kasih Bang Budi. Nah kalian download ya aplikasinya di dalam websitenya, boleh di Google boleh. Nah ini by the way kayaknya bisa ya untuk semua jenis Windows ya, mau itu XP 7, 8, 10 bisa semua. Pokoknya kalian download. Kalau sudah kalian download aplikasinya cuma 2 MB ini,
kalian masuk ke folder download ya. Bentar. Nah, kalau sudah masuk ke folder download seperti ini, saran saya kalian klik kanan cut, lalu kalian arahkan ke partisi D atau partisi kosong ya. Nah, ini kalian paste di sini. Kalau sudah, klik kanan, kalian ekstrak here sampai terbuka ya foldernya seperti ini, isi dalaman filenya. Klik 2 kali. Nah, ini ada banyak ya file-filenya. Yang kita buka cuman di bagian file DD. Nah, ini klik kanan lalu run as administrator. Nah, sekarang aplikasi double drivernya terbuka. Nah, di sini yang akan kita pakai untuk membackup dan merestore drivernya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Nah, untuk membackupnya, klik di bagian backup ya, ini ya, klik di sini. Lalu pilih di bagian scan current system di bagian kiri bawah. Nah, ini langsung muncul driver-driver yang sudah terinstall pada Windows ini. Nah, mungkin kalian akan berpikir, bang, kok ada driver yang tercentang biru, ada driver yang tidak tercentang. Nah, kalau driver-driver yang centang biru seperti ini by default dipilihkan oleh aplikasinya sebagai non-Microsoft only. Artinya driver-driver ini tuh driver yang sudah kita tambahkan secara manual, bukan driver-driver yang ori bawaan ISO Windows. Nah, kalau ini nih driver-driver yang ini nih yang tidak ada centang ya. Ini driver bawaan dari instalan file ISO Windows 7-nya. Mau itu 7, 8, 10 sama aja. Paham ya? Nah, ini driver yang kita tambahkan secara manual. Contoh, Realtek Audio lah. Tadi ada si Nvidia GeForce. Ini kan kita tambahin ya secara manual ya. Ada Atheos, LAN, dan lain-lain. Nah, jadi kita klik di bagian select. Pilih di bagian non Microsoft Default. Dia akan mencentang yang kita tambahkan saja. Kalau sudah, klik di bagian kanan bawah. Backup now. Nah, di bagian backup now ini, di sini kita bisa memilih metodenya. Yang pertama ini di bagian atas, struktur folder. Nanti setelah di backup, drivernya itu ampar-amparan ya, berupa folder dan file-file saja. Terus di bawah ada tulisan compress zip. Nanti hasil backupan drivernya ini berupa satu file zip ya, atau file kompresan. Nah, yang di bawah ini berisi file exe ya. Jadi kalau nanti diklik 2 kali ini langsung berjalan. Cuman kemarin saya mencoba ini gagal guys. Kalau di sini nanti kayak ada nge-crash aplikasinya ya. Jadi saran saya kalian pilih tengah atau atas. Nah, untuk simple kita klik aja di bagian tengah ya. Nanti backupan drivernya berupa satu buah folder zip, berupa satu buah file zip. Nah, lalu untuk di bagian letak lokasi backupannya, kalian klik di bagian sini, lalu kalian arahkan ke D ya, partisi D, lalu oke. Nah, nanti file backupan drivernya tersimpan pada partisi D, lalu klik oke. Sekarang drivernya sedang di backup. Kalau sudah di backup, dia akan dikompres menjadi satu buah file zip seperti itu. Proses backupnya sudah jadi ya, klik OK. Lalu kita bisa exit aplikasinya, keluar. Kita cek ya di bagian partisi D-nya. Ini sebuah file backupan bernama G31MES2L. Ini nama motherboardnya guys, dengan tanggal ya 14 Agustus 2021 dan jam dan waktu yang tepat ya. Ini file backupannya sebesar 353 MB. Nah, ini berisi driver-driver yang kita perlukan guys. Kalau nanti kita nginstal ulang, nggak usah nginstal driver dari awal-awal lagi ya. Jadi nggak usah bukanya namanya itu driver pack segala macam. Ini udah ada semua tuh, displaynya Nvidia ya kan. Nah, jadi nanti kita akan coba ya nginstal ulang tanpa nginstal driver dari awal dengan cara menrestore menggunakan aplikasi double driver. Nah, sekarang ceritanya kita sudah berhasil nginstal ulang Windows-nya. Loh, kok bang install ulang Windows kok udah ada aplikasinya? Iyalah, menggunakan cara syslab. Nah, ini udah diinstal ulang tapi belum ada drivernya. Nah, gimana caranya merestore driver supaya kita nggak install ulang driver dari awal? Kita masuk lagi ya ke aplikasi yang tadi di partisi D. Ini aplikasinya namanya double driver nih ya. Ini kita klik ya. Nah, ini folder double drivernya. Kalau kita ingat ya, DD, klik kanan, run as administrator lagi. Dia terbuka seperti ini ya. Nah, ini kita klik di bagian restore. Nah, untuk memulihkan drivernya, klik di bagian locate backup. Nah, lalu kita klik di bagian compressed zip backup folder yang tengah. Lalu klik di bagian ini nih yang ada titik 3, arahkan ke
partisi tadi ke lokasi backupannya di mana kita nyimpan game dan data D ya. Nah ini yang bernama G31MES2L. Nah ini filenya yang 350 megaan. Lalu oke, open. Kalau sudah seperti ini kebaca ya. Lalu oke. Nah sekarang drivernya sedang diekstrak dan akan ditimpahkan. Nggak usah nginstal driver lagi dari awal. Windowsnya nggak usah nginstal dari awal. Udah full aplikasi. Drivernya tinggal di restore. Sudah full driver. Mantap. Kita tunggu sampai kelar. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita bisa lihat ya. Jadi ini adalah isi-isi driver yang tadi dari dalam file backupan zipnya. Nah ini sudah tercentang semua ya. Nah ini usahakan jangan ada yang tidak tercentang. Kalau sudah yakin fix, lalu klik di bagian restore now, lalu oke. Dan sekarang prosesnya sedang dipasang. Lalu next. Kalau terbuka seperti ini, klik di bagian install this driver software anyway. Nah, kalau terbuka seperti ini tuh cuma laporan ya. Kalau dia itu sudah di restore atau sudah diinstal. Ini centang hijau semua. Lihat ya, scroll sampai di sini kita nemuin ada 2 buah driver yang centang merah. Ya ini cuma driver mouse Logitech ya, karena memang ini tuh by default ya sudah ada gitu. Oke. Kalau sudah seperti ini, hijau semua ya, apalagi hijau semua, mantap. Lalu klik finish, klik di bagian restart now. Udah kelar ya. Memang kalau Logitech itu kalau di bagian driver pack itu sekarang suka muncul ya. Tidak mengapa, karena memang mau seperti ini. Di mana ada drivernya kawan? B100. Lihat, welcome-nya kecil ya, karena memang resolusinya pasti sudah natif. Ya, sudah masuk dan ini layarnya besar sekali ya, 1080p. Jadi sekarang kalau kita klik di bagian monitor, klik kanan, ada Nvidia Control Panel guys, tanpa kita harus install ulang. Personalize, ya kan? Kita bisa mengubah warna background desktopnya. Ini jadi warna biru ya, tuh. Atau jadi warna merah. Kenapa? Karena memang driver VGA-nya sudah terinstall. Jangankan driver VGA ya, bahkan mungkin Realtek-nya pun sudah terinstall nih guys. Bentar, ini kan driver VGA ya. Nah ini cuma model restore loh, cuma model restore. Nah terus di bagian Realtek guys, Realtek-nya sudah terinstall, Nvidia-nya sudah terinstall, semuanya sudah terinstall guys, tanpa harus menginstal ulang satu-satu dari awal. Lihat, nih, tuh, iya, lah ada semua. Oke, jadi seperti ini ya cara merestore driver tanpa harus menginstal ulang dari awal lagi gitu. Halo guys, kita sudah sampai di akhir video. Gimana? Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila salah dalam pengucapan dan ngomongnya kecepatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Merdeka.